Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tadi ada pasal 4, pasal 5, pasal 23, ada pasal 25, 46, pasal 52, pasal 53 dan pasal 5. Jadi kalau kita melihat setidaknya terdapat 9 pasal dalam RUU Cipta Kerja Sektor Migas ini yang menjadi aturan baru bagi tata migas. Karena tadi juga sempat disampaikan oleh Bang Marwan terkait dengan bagaimana Undang-Undang 22 tahun 2001 ini tak kunjung diubah oleh pemerintah dan DPR. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan bagaimana supaya undang-undang tersebut segera dilakukan karena dianggap tidak memenuhi unsur syarat-syarat yang terkandung dalam pasal 33. Jadi ini sangat menarik diskusi kita pada sore hari ini. Nah, akan masuk kepada sesi tanya jawab. Saya harap kepada rekan-rekan peserta diskusi hari ini, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berdiskusi langsung dengan Pak Bisman Bahtiar, Bang Marwan Batubara, silakan untuk menulis saya bertanya atau saya tanya di kolom chat dan bisa menggunakan fitur raise hand. Tadi sudah ada yang menulis saya bertanya. Saya melihat ada Melinda Juwita. Halo Mbak apa Mas? Ada Mbak Melinda Juwita bisa bertanya. Kemudian ada Mas Sunarto. Kalau Mbak Melinda belum bisa mendengarkan kami, belum standby, saya persilakan terlebih dahulu kepada Mas Sunarto Effendi. Silakan Mas Sunarto Effendi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Bang Marwan, Pak Bisman. Sangat menarik pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan pasca disahkannya RUU Cipta Kerja yang di dalamnya ada sektor migas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah dengan disahkannya RUU Cipta Kerja sebagaimana tadi disebutkan bahwa di dalamnya juga mengatur sektor migas. Nah, bagaimana ini menurut Bapak dengan kelanjutan RUU migas? Yang kedua, menyambung pertanyaan yang tadi, RUU migas berdasarkan draft yang ada adalah RUU baru yang mencabut dan mengganti UU 22 tahun 2001, bukan RUU perubahan. Nah, sementara RUU Cipta Kerja sektor migas yang telah selesai dan disahkan beberapa waktu kemarin, tiba-tiba sampai sekarang berubah-ubah versinya, ada yang 800 sekian halaman, ada yang 1000 halaman, itu merupakan perubahan atas Undang-Undang 22 2001. Nah, jika RUU migas nanti misalkan harus dilanjutkan, bagaimana menurut Bapak dengan RUU migas? Apakah baru atau perubahan? Karena jika baru, yang Cipta Kerja ini merupakan perubahan atas undang-undang yang lama. Terakhir, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 telah diuji beberapa kali. Tadi disebutkan oleh Bang Marwan, ada beberapa pasal yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun jika kita lihat RUU atau Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan, hanya yang ditindaklanjuti terkait dengan badan pelaksana, yaitu dengan menghapus pasal 1 angka 23 dan merubah pasal 4. Bagaimana sementara yang lain, ketentuan-ketentuan yang lain, pasal-pasal lain yang diuji di Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan tidak ditindaklanjuti atau tidak terkabulkan. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan tersebut? Itu terima kasih banyak Pak Moderator, Bang Akmaluddin. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat mantap nih, Bang Marwan. Khususnya terkait dengan Badan Pelaksana Pengelola Migas. Bisa langsung ditanggapi, Bang, terkait dengan pertanyaan dari Mas Sunarto. Ya, saya kira kalau orientasinya kepentingan konstitusi, kepentingan orang banyak, maka apa yang ada di
Undang-Undang Ciptaker itu masih sangat jauh dari yang seharusnya. Kemudian karena itulah kita berharap nanti RUU Migas itu segera diselesaikan. Jadi saya tadi sampaikan, sekarang kita bicara motif. Motifnya apa, lalu siapa yang punya, yang pegang peranan gitu untuk menuntaskan ini. Ya, tapi karena tadi kita lihat di Ciptaker itu yang strategis itu hanya satu, dan satu itu pun mungkin tidak konsisten dengan pasal 33 dan putusan MK, maka yang saya khawatirkan itu akhirnya bisa terjadi bahwa nanti mereka mengulur waktu lagi. Nggak merasa penting ini RUU Migas perlu segera selesai, karena dengan melalui SKK Migas, berbagai kepentingan oligarki itu sudah bisa terpenuhi, kecuali kita mendesak. Kalau kita mendesak, ya oke lah, kita bisa menerima Undang-Undang Ciptaker pasal 5 tadi, ya meskipun tadi ada banyak pasal-pasal lain seperti Pak Bisman sudah sebutkan, berbagai hal yang perlu juga memperhatikan aturan di undang-undang lain terkait sanksi, ya itu perlu ada kehati-hatian dan perbaikan nanti waktu diturunkan menjadi PP atau Perpres. Tapi untuk yang khusus pasal 5 ini memang kita seandainya pun itu tetap dipertahankan, harus diperkuat di Undang-Undang Migas baru nanti, untuk supaya dominasi BUMN itu bisa terwujud. Misalnya, rezim izin, tapi izinnya itu prioritasnya kepada holding BUMN Migas. Lalu nanti kalau ada kontraktor asing itu menjadi partner bagi holding BUMN Migas ini untuk bekerja sama. Bukan mentreat kontraktor atau perusahaan asing itu sama dengan Pertamina. Diterbitkan izin, lalu nanti statusnya sama seperti misalnya Adaro, atau Freeport, atau Inco, atau namanya itu sekarang, sampai lupa ya, Aman atau apa ya, yang di NTB misalnya. Bukan seperti itu yang kita inginkan. Kalau seperti itu ya potensi untuk negara mendapatkan semakin minim dari migas itu akan menjadi semakin besar gitu. Jadi intinya kita berharap ada undang-undang cipta kerja, tapi dalam hal pelaksanaan kita harus menjamin amanat konstitusi terlaksana, lalu supaya bisa lebih detail itu diatur lebih lanjut di undang-undang migas baru. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya, dan ini tentu sangat menarik bagaimana seharusnya tata kelola migas kita ke depannya, mengingat ada Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan, sementara ada RUU Migas yang sudah lama menunggu untuk dibahas ataupun dilakukan perubahan. Itu ya, tadi ada selanjutnya ada Mbak Melinda Gita yang sudah menggunakan fitur raise hand dan sempat menulis saya bertanya tadi di kolom chat. Silakan Mbak Melinda untuk mengajukan pertanyaan. Ya, halo. Suara saya terdengar ya? Ya. Baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Selamat sore Pak Marwan dan Pak Bisman. Mohon maaf kameranya saya matikan karena saya sedang di jalan. Jadi gini Pak, saya ingin tanya sama Pak Bisman ya, mempertegas kembali yang tadi Pak Bisman sampaikan terkait perubahan skema rezim kontrak menjadi perizinan berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja sektor migas. Nah itu bagaimana ya Pak ya? Karena saya masih kurang bisa menangkapnya. Terus selanjutnya tadi disebutkan juga bahwa pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Migas ini menyebutkan bahwa wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada badan usaha atau badan usaha tetap ditetapkan oleh menteri setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah.
Nah, namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini menghapus peran pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk menetapkan wilayah kerja migas. Apakah pemerintah daerah ini tidak memiliki urgensi, Pak, sehingga dihapuskan perannya, atau bagaimana? Terus yang terakhir untuk Pak Marwan ini, draft Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sudah banyak versi, Pak, ya, meskipun sudah disahkan kemarin juga masih ada beberapa versi lagi. Nah, tentu saja kan hal tersebut ini membingungkan bagi kita ya, publik, khususnya masyarakat. Nah, bagaimana sih tanggapan Bapak Marwan ini terkait dengan banyaknya versi Undang-Undang Cipta Kerja, versi mana yang lebih baik untuk tata kelola migas ke depannya? Begitu sih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Melinda. Ini pertanyaannya sangat baik nih. Tadi Melinda pertama mengajukan pertanyaan kepada Pak Bisman Bahtiar. Kepada Pak Bisman Bahtiar, mungkin tadi sudah beberapa pertanyaan dari Mbak Melinda. Saya persilakan Pak Bisman. Oke, suara saya cukup bisa didengar dengan jelas? Siap. Oke. Dengar, Pak. Sengaja kamera mati karena biar sambungannya lebih bagus. Yang pertama ingin saya jawab juga tadi yang disampaikan oleh Mas Sunarto terkait dengan kelanjutan RUU Migas, nanti juga disambungkan dengan pertanyaan berikutnya dari Mbak tadi itu. Terkait dengan kelanjutan RUU Migas. Jadi kalau kelanjutan RUU sebenarnya adalah RUU Migas itu sudah masuk dalam prolegnas jangka menengah atau jangka panjang 2020-2024. Artinya dipastikan dalam DPR periode ini akan ada pembahasan tentang RUU Migas. Itu satu. Yang kedua adalah Migas tidak masuk dalam prolegnas dari tahun 2020. Karena 2020 ini di Komisi 7 yang masuk prolegnas hanya RUU Minerba dan RUU EBT, energi baru dan terbarukan. Nah, RUU Migas akan masuk menjadi prolegnas tahun 2021 prioritasnya. Jadi dimungkinkan RUU Migas itu nanti akan dilakukan di tahun 2021. Bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya saya kira DPR bisa menggunakan draft lama, tetapi bisa juga menggunakan menyusun draft baru. Menurut kami lebih baik menyusun ulang draft baru. Nah, agar apa? Agar pengaturannya bisa menjadi lebih baik dan pengaturannya bisa lebih komprehensif. Nah, bagaimana pengaturannya? Pengaturannya teman-teman semuanya, seperti kami pernah diskusikan beberapa yang lalu, kami lebih setuju sebenarnya semua pengaturan ini ada dalam RUU Migas atau dalam Undang-Undang Migas daripada di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tinggi mana antara RUU Migas dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Prinsipnya sesama undang-undang itu tingginya sama, tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Dan ini nanti berlaku azas like derajat posteriori derajat posteriori. Artinya undang-undang yang lebih baru akan mengesampingkan undang-undang yang lebih lama. Artinya jika Undang-Undang Cipta Kerja hari ini sudah ditetapkan di tahun 2020 dan nanti ada Undang-Undang Migas, berpotensi Undang-Undang Migas itu bisa mencabut ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau sekarang Undang-Undang Cipta Kerja mencabuti, mengubahi pasal Undang-Undang yang lain, besok apa salahnya kalau Undang-Undang yang lain mengganti atau mengubah atau mencabut Undang-Undang Cipta Kerja? Boleh, nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi tidak berarti bahwa undang-undang itu kedudukannya lebih tinggi, tidak, sama. Sesama undang-undang kedudukannya sama. Gitu. Nah, termasuk kritik kami waktu itu dengan undang-undang Minerba kan. Undang-undang Minerba itu baru sebulan yang lalu ditetapkan, sekarang sudah dilakukan perubahan melalui undang-undang Cipta Kerja 2 pasal, terutama terkait dengan royalti 0% batu bara. Ini kan ngeri-ngeri juga ini. Nah, oleh karena itu menurut kami lebih baik undang-undang Migas jalan, tetapi sebenarnya dengan yang disampaikan Bang Marwan harus betul-betul berorientasi untuk kepentingan rakyat dan berdasarkan konstitusi. Kalau yang ternyata memainkan para kapitalis atau para pemain, saya kira berbahaya. Tetapi teman-teman semuanya, Migas kita ini kan terutama di hulu dalam tahun terakhir ini kan tidak banyak berkembang, lifting pun tidak banyak meningkat. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan akselerasi yang luar biasa dalam tata kelola. Itu tentang kelanjutan RUU Migas. Kami nanti juga akan bersama-sama teman-teman yang lain harus mengawal tentang migas yang nanti akan dilanjutkan. Terus berikutnya
adalah yang lebih tepat memang undang-undang penggantian, bukan perubahan. Undang-undang penggantian itu artinya adalah mencabut undang-undang yang lama, mengganti undang-undang baru, bukan perubahan. Kalau undang-undang Minerba itu kan perubahan. Kalau undang-undang Cipta Kerja ini kan perubahan, karena undang-undang yang lama masih hidup. Cuman beberapa pasal-pasalnya dimatikan dengan pasal-pasal dalam undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang Migas nanti menurut kami lebih baik adalah undang-undang baru atau undang-undang penggantian, mencabut undang-undang 22 tahun 2001 dan bisa jadi mencabut atau mengubah dalam peraturan peralihannya ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang Cipta Kerja. Nah, cocok ini artinya kan. Sekarang Cipta Kerja mengubah, menghapus dan mencabut pasal-pasal undang-undang lain, besok diubah juga oleh undang-undang yang lebih baru. Nah, itu yang menurut kami tepat nanti bagi undang-undang Migas. Terkait dengan sanksi bahwa yang masuk sekarang ini kan JRMK, undang-undang Migas hanya terkait kelembagaan. Enggak juga. Bahkan kelembagaan kan belum diatur dalam Cipta Kerja. Apakah bentuknya BUMNK atau bentuknya BUK atau Badan Usaha Khusus Migas bagaimana dalam RUU Migas atau dengan nama-nama yang lain. Prinsipnya adalah BUMN, apapun namanya, sesuai dengan amanat konstitusi yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Maaf Pak Bisman, suaranya terputus. Halo, Pak Bisman, suaranya terputus. Kami pengaturan migas dalam Cipta Kerja ini malu-malu nih. Pengaturan sekedarnya dan nggak jelas orientasinya. Dikatakan mempermudah perizinan enggak juga. Dikatakan mempermudah investasi enggak juga. Nah, oleh karena itu harapannya perbaikan tata kelola migas nanti ada di undang-undang migas berikutnya. Pertanyaan berikutnya yang tadi terakhir terkait dengan perubahan kontrak keperizinan. Oh enggak. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan kontrak keperizinan. Kontrak masih, karena apa? Migas tidak dicabut. Jadi sekarang masih menggunakan KKS kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan BUT bentuk usaha tetap atau badan usaha tetap dengan SKK Migas tetap tidak ada perubahan. Jadi saat ini masih menggunakan rezim kontrak karena pasal tentang kontrak dalam Undang-Undang Migas tidak dicabut. Hanya ditambah ada istilah perizinan berusaha. Nah, ini yang perlu diperjelas. Artinya apa? Kalau definisi perizinan berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah legalitas yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan usahanya. Jadi kira-kira sebelum dia melakukan kontrak dengan pemerintah, dengan SKK Migas, saat ini kalau undang-undangnya belum berubah, itu dia harus mendapatkan perizinan berusaha. Ya seperti sekarang inilah. Sekarang ini kalau kita habis itu kan kita ngurus OSS di BKPM tuh. Nah, habis itu baru kita mengurus perizinan di sektor yang terkait. Oleh karena itu, menurut kami isi Cipta Kerja ini tidak dalam konteks untuk memudahkan perizinan, tidak. Gitu. Nah, tapi hanya beberapa kemasan-kemasan kecil aja yang ditambahkan. Jadi tidak ada perubahan kontrak keperizinan karena pasal-pasal tentang kontrak kerjasama di Undang-Undang Migas tetap gitu, cuma ditambah perizinan. Oke. Terus terkait dengan Pemda, sama dengan Pemda ini pun tidak ada perubahan. Karena apa? Karena yang diubah hanya definisinya saja di dalam ketentuan pasal 1, tetapi dalam kontennya tidak ada. Jadi memang Pemda memang kalau untuk migas ini urusan sepenuhnya pemerintah pusat, walaupun tidak urusan mutlaknya. Artinya tidak dibagi dia. Beda dengan urusan-urusan lain. Minerba itu dulu merupakan urusan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Terus melalui undang hanya menjadi pemerintah pusat dan daerah provinsi. Sekarang ditarik semua melalui Cipta Kerja menjadi urusan pemerintah pusat saja. Nah, kalau migas sejak dulu memang dia urusan pusat, tetapi daerah diajak dalam konteks hanya diajak untuk bicara dalam sebelum penentuan WK dan POD di tingkat pertama. Nah, itu tentang Pemda. Jadi kami berharap bahwa memang di hulu peran Pemda hampir tidak ada, tetapi di hilir peran Pemda nanti sangat besar mestinya. Dan itulah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Migas, tidak juga diatur dalam Undang-Undang Pemda
nomor 23 tahun 2014. Kami berharap bahwa Undang-Undang Migas nanti atau Undang-Undang Pemda memberikan kewenangan atau urusan kepada Pemda khususnya terkait hilir. Misalkan pengawasan BBM, subsidi BBM, distribusi LPG, itu kan masih butuh Pemda. Nggak mungkin dilaksanakan semuanya oleh pemerintah pusat. Itu tentang Pemda. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak Bisman. Sangat menarik nih apa ulasan dari Pak Bisman terkait dengan pertanyaan Mbak Melinda tadi. Nah, bisa dilanjut oleh Bang Marwan terkait dengan pertanyaan dari Mbak Melinda tadi. Silakan, Bang. Mohon diulang tadi pertanyaannya. Mohon maaf. Pertama terkait dengan bagaimana pengaturan RU migas dalam RU Cipta Kerja ke depannya, karena tadi terkait dengan perizinan berusaha dan ketentuan kontraktor yang sudah ada perbedaan dalam dalam kedua pengaturan tersebut. Kemudian juga tadi terkait dengan bagaimana jika nantinya RUU Migas yang perubahan 22 tahun 2001 itu dilakukan pembahasan, kemudian sementara masih ada RUU Cipta Kerja yang sudah dibahas sekarang. Nanti mungkin jelas nanti bisa Mbak Melinda Juwita untuk menanyakan kembali pertanyaannya kepada Bang Marwan. Yang ada di Undang-Undang Ciptaker dalam pasal 40 yang katakanlah mengubah ya sejumlah ketentuan Undang-Undang Migas. Jadi rujukannya itu cuma satu sebetulnya, Undang-Undang Migas 22/2001. Dirujuk ke sana lalu dicantumkanlah pasal 40. Maka dalam hal implementasinya terkait dengan izin, biasanya kalau ada undang-undang baru itu kan ada masa peralihan. Jadi kalau memang nanti ada PP yang akan terbit, biasanya juga disebutkan ini kontrak-kontrak di hasil yang berlaku saat ini itu akan ditunggu sampai berakhir. Ya, saya kira itu tidak ada masalah. Yang kita khawatirkan kan kalau itu sudah berakhir nanti lalu mereka menggunakan rezim izin. Kalau rezim izin itu relevan dengan service contract, artinya yang namanya negara atau pemerintah itu sudah tidak terlibat lagi dalam hal perencanaan dan implementasi sebagaimana diawasi dan dikendalikan oleh saat ini. Sehingga statusnya sama seperti nanti bagaimana Freeport berbisnis atau melakukan kegiatan, bagaimana aman melakukan kegiatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang menjadi kekhawatiran saya tadi adalah moral hazardnya itu akan bisa menjadi semakin menjadi-jadi, itu intinya. Ya kan, dengan diawasi saja moral hazardnya sudah seperti itu, BP Migas dibubarkan, apalagi nanti bebas-bebas saja gitu. Itu khawatir saya seperti itu sih. Makanya kita berharap nanti meskipun berubah menjadi rezim izin, PP turunannya bagaimana nanti rezim izin ini diimplementasikan itu harus sedemikian rupa sehingga negara tetap tidak dirugikan. Kemudian kaitan dengan undang-undang migas ya sepanjang memang tidak ada hal yang kontradiktif ya tadi seperti Pak Bisman sebutkan ya mungkin rujukannya ke yang baru, tapi kan yang baru di Ciptaker itu toh tidak terlalu banyak yang dibahas kan, hanya berapa kurang pasal lah gitu. Tapi yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana menjalankan amanat konstitusi dan putusan yang dengan itu justru pendapatan negara itu diharapkan jamin akan bisa lebih
besar dibanding yang sekarang, karena BUMN itu akan berperan sehingga bisa menghasilkan ke PNBP yang lebih besar, ya, sepanjang aspek governance-nya juga diperbaiki. Kalau nanti government tidak diperbaiki, lalu intervensi penguasa seperti selama ini itu terus berlangsung, ya kita sebetulnya tidak banyak harapan perbaikan penerimaan negara gitu. Ya, jadi ini satu paket ya, perbaiki di dalam undang-undang baru, Ya. kaitannya dengan BUMN, tapi sekaligus juga hal-hal lain, termasuk dengan tadi saya sebutkan tentang Petroleum Fund, Stabilization Fund, juga masalah governance, ya. Saya kira gitu. Oh iya, tadi ada yang terlewat satu terkait dengan kewenangan pemerintah daerah. Nah kan dalam RUU Cipta Kerja itu menghapus peran pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penetapan wilayah kerja migas. Karena di Undang-Undang Migas disebutkan bahwa wilayah kerja yang ditawarkan kepada badan usaha atau badan usaha tertentu ditetapkan oleh menteri setelah berkonsultasi dengan Pemda. Nah di Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi disahkan ini dihapus peran pemerintah daerah. Itu bagaimana Pak? Saya kira itu kita harapkan bisa dihidupkan lagi lah ya. Karena kalau dihapus, minimal nanti kan kita bicara tentang informasi bagi daerah untuk mendapatkan bagi hasil sekitar 15% itu ya, 15, sekian itu untuk daerah, kemudian juga kesempatan untuk ikut menjadi pemegang saham seperti yang diatur dalam salah satu PP atau Permen ya yang terbit 2016, di mana tidak ada lagi kemungkinan bagi Pemda itu untuk kerjasama dengan swasta atau orang-orang dari Jakarta, tapi sudah otomatis mereka itu dapat 10% misalnya. Nah, tapi itu akan lebih terjamin untuk bisa terlaksana kalau daerah juga dapat kesempatan untuk terlibat dari awal gitu, supaya tahu ini dapat apa saja di sini, di mana operasinya gitu ya. Jangan juga ini kan operasinya di daerah masing-masing gitu, masa tidak dilibatkan dari awal, seolah-olah mereka cuma jadi penonton saja. Saya kira itu tidak tepat untuk dijadikan dasar ketentuan dalam undang-undang tadi. Baik, baik Pak, atas ulasan tanggapan dari pertanyaan Mbak Melinda. Nah, di kolom chat masih ada yang bertanya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Novia Astuti. Mbak Novia, silakan untuk mengaktifkan kameranya, bisa berdiskusi ataupun mengajukan pertanyaan kepada Bapak Bisman Bahtiar dan Bang Marwan Batubara. Silakan, Mbak. Halo, Mbak Novi. Mas, saya mau bertanya. Selamat sore. Mau bertanyanya, bagaimana, apakah di dalam pasca operasi migas itu dapat dilaksanakan oleh BUMN atau dianya sama dengan pasca tambang minerba, Pak? Bisa diulangi, Mbak, pertanyaannya? Bagaimana proses pasca operasi yang itu migas oleh BUMN? Apakah sama dengan reklamasi pasca tambang yang dilakukan pada minerba, mineral dan batubara? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Mungkin Pak Bisman Bahtiar bisa menanggapi terkait dengan pertanyaan Mbak Novi terlebih dahulu, baru setelah itu kemudian Bang Marwan Batubara. Maksudnya pertanyaan terkait dengan kegiatan proses pasca operasi migas itu apakah pengaturan bagaimana dibanding kegiatan reklamasi pasca tambang di sektor minerba. Silakan Pak Bisman. Ya, oke. Terima kasih.
ada beberapa perbedaan tentang peran BUMN dalam migas maupun dalam minerba. Jadi kalau di BUMN migas, kalau di dunia migas, kalau di migas itu tidak ada keistimewaan sebenarnya bagi BUMN. Karena prinsipnya BUMN Pertamina itu di hulu itu sama kedudukannya dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Itu sama. Ikut tender wilayah kerja, setelah itu dia berkontrak dengan SKK migas. Tidak ada BUMN Pertamina mendapatkan wilayah kerja langsung, enggak, tidak ada. Nah, inilah yang kita sayangkan. Karena apa? Pertamina atau BUMN itu disikapi sama dengan perusahaan yang lain. Nah, kalau di hilir memang Pertamina mendapatkan atau BUMN mempunyai hak untuk melakukan pengusahaan hampir di seluruh Indonesia. Tetapi sebenarnya juga ada pihak swasta, ada Shell, ada Total, ada Petronas dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sebenarnya sama juga di hilir itu BUMN dalam konteks migas tidak mendapatkan keistimewaan. Nah, inilah yang nanti dalam Undang-Undang Migas mestinya diberikan pengaturan ada privilege atau ada keistimewaan dalam pengelolaan sumber daya alam terkait dengan peran dan eksistensi BUMN migas. Yang kedua, di Undang-Undang Minerba. Kalau di Undang-Undang Minerba bahkan sama sekali tidak ada privilege atau keistimewaan untuk BUMN. Itu loh. Karena BUMN itu sekarang hanya ada Inalum atau bahasa lainnya Min ID. Kalau dulu ada Antam, ada PT Timah, ada PT Bukit Asam mengelola wilayah-wilayah kerja dengan bisnisnya masing-masing. Nah, tapi sekarang mereka menjadi anaknya Inalum atau anaknya Min ID dan tidak punya keistimewaan apa-apa. Nah, dalam konteks reklamasi pasca tambang, BUMN maupun tidak BUMN itu sama tugas dan tanggung jawabnya. Prinsipnya reklamasi pasca tambang itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yang mengelola wilayah-wilayah tambang. Nah, jadi dalam konteks ini peran BUMN dan peran BUMN di migas dan peran BUMN di minerba itu ada perbedaan, tetapi dalam konteks persamaannya sama. Samanya apa? Sama-sama tidak mendapatkan hak pengusahaan atau hak istimewa dalam konteks pengusahaan sumber daya alam Indonesia. Nah, inilah sebenarnya yang harus dilakukan perbaikan. Itu sementara. Terima kasih, Mas Akmal. Terima kasih atas jawabannya Pak Bisman. Pak Marwan, Pak ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan tadi Mbak Novi. Silakan, Pak. Mungkin saja, saya kira kalau bicara pasca tambang itu harapan atau peraturannya itu kan sudah ada lah dan cukup memadai. Yang jadi masalah itu kan soal implementasi. Nah, disinilah pentingnya tentang tadi kita bicara soal governance, penegakan hukum. Misalnya ada jaminan simpan di bank gitu ya, untuk nanti kalau sudah selesai itu bisa jaminan bahwa operasi pasca tambang itu akan terlaksana gitu. Tapi kan kita bicara governance tadi, masalah transparansinya nggak jelas ya. Follow up-nya setelah itu bagaimana? Ya, jadi lebih kepada penegakan hukum dan masalah governance yang harapan kita nanti di Undang-Undang Migas baru itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga moral hazard tidak lagi terjadi. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diskusi yang sangat menarik sekali pada sore hari ini Pak Marwan Batubara dan juga Pak Bisman Bakhtiar. Izinkan saya menanyakan beberapa hal terkait diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini, seperti kita ketahui bahwa grand design dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sering
sekali dicetuskan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo bahwa Cipta Kerja ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan adalah salah satunya adalah kemudahan investasi dan juga terkait tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terkait kemudahan investasi tersebut, salah satu dari perusahaan asing. Apakah dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat menjaga kedaulatan migas di Indonesia, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa waktu kemarin ramai isu terkait pembubaran BUMN. BUMN yang selama ini belum efektif untuk melaksanakan kegiatan usaha. Dan negara salah satu alasannya adalah dikontrol bahkan oleh presiden sekalipun. Sehingga beberapa pihak mengusulkan untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi super holding, di mana nantinya akan dibagi menjadi beberapa klaster, termasuk di dalamnya adalah mencakup sektor migas. Pertanyaan ini untuk Pak Marwan Batubara, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan hal tersebut? Apakah ide super holding tersebut nantinya bisa menjadi solusi agar kedepannya pengelolaan migas menjadi lebih baik? Terima kasih, itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa langsung ditanggapi, Bang. Ini sangat menarik ini terkait dengan super holding BUMN. Silakan Bang Marwan. Oke, soal kedaulatan dulu ya. Kedaulatan itu kembali lagi tadi ke berapa pasal di pasal 40, berapa ketentuan dalam pasal 40. Mana yang paling relevan untuk kita bahas ya pasal 5 tadi. Ya justru saya sangat khawatir kedaulatan akan semakin terkikis melalui rezim izin itu gitu. Kedaulatan itu kan artinya juga menjamin bagaimana kepentingan negara itu jadi kepentingan nomor satu. Ya, tapi kalau pengawasan dan pengendaliannya tidak ada, ya itu bisa sangat berkurang atau hilang, gitu ya. Kemudian soal super holding, ya saya kira mau bikin super holding mau apapun itu kan tinggal BUMN-nya itu harus selalu dikelola sesuai dengan pasal 33. Ya kan, digabungkan ke satu dirut misalnya, Ahok mau jadi dirut super holding ya, itu ya usulnya kelihatannya ini, enggak bercanda. Tapi intinya sebetulnya kita bicara itu kan soal cara negara lain bisa melakukan itu, mestinya kita juga bisa. Enggak masalah, silakan aja bikin super holding, tapi dominasi BUMN dan saham negara itu tetap harus terjamin ya, harus dominan. Jangan dengan alasan super holding lalu nanti dijualin itu. Sama seperti sekarang, belum jadi super holding aja Pertamina itu sudah akan ada penjualan saham-saham anak perusahaan yang kalau nggak salah targetnya 2 tahun tuh dari Pak Erik kepada Bu Nike harus terwujud dalam 2 tahun katanya ya. Nah masalahnya kalau yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak itu, dan pastikan yang dijual itu yang menguntungkan. Kalau kita biarkan itu dijual, maka kemampuan untuk melakukan cross subsidi sesama sektor itu akan menjadi berkurang. Anda jual sektor atau anak perusahaan yang paling menguntungkan. Nanti dijualin satu-satu. Yang menguntungkannya semuanya itu nanti sudah berbagi dengan para investor. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kan pendapatan si holding ini atau Pertamina ini akan terkikis, akan semakin berkurang. Jadi karena itu saya berkali-kali membuat tulisan untuk menolak. Namanya juga pendapat ya, silakan aja kan. Tapi kita berpendapat itu, menolak itu kan juga karena punya argumentasi, silakan dibantah. Tapi yang saya khawatirkan adalah jangan
jualin satu-satu, nanti Anda tinggal mengelola yang justru banyak beban biayanya, menjual BBM ke daerah-daerah terpencil, sementara Anda kasih orang asing ngambil porsi bisnis di kota-kota besar, sehingga kemampuan cross subsidinya itu akan semakin menurun. Sama juga kalau hulu itu menguntungkan Anda jual gitu, nanti sudah dijual pun itu sama, bisa saja kayak Indosat. Wah, ini cuma sedikit saja kok, cuma 25%. Ya, tapi belakangan dicari-cari alasan, oh nanti negara bangun jalan di daerah terpencil, bangun sekolah-sekolah, itu pernah diucapkan Laksamana Soekardi dulu itu. Maka dijuallah Indosat itu sampai negara tinggal punya hanya sekitar 14%. Gitu. Nah, padahal ini kan sektornya sangat strategis, menguntungkan pula, pelanggannya pun orang kita, lalu juga ada masalah-masalah IT yang memang harus negara yang berkuasa. Satelit juga penting untuk dikuasai negara. Nah, itu sekarang sudah asing itu. Kalau Anda jadi pelanggan Indosat, itu berarti ya sebagian dari untung yang mereka ambil itu dibawa pulang, ada yang ke Qatar atau ke Singapura. Kan begitu ya. Kalau bicara cari duit, kan banyak cara lain. Bisa dengan menerbitkan obligasi, kelola aja perusahaannya dengan baik. Perlu untuk mengembangkan BUMN itu tadi saya sebutkan, kalau aset minyak cadangan terbukti minyak itu sekitar 3,6 miliar itu menjadi aset punyanya Pertamina, itu kan akan bisa mendapatkan dasar untuk mendapatkan kredit dari perbankan dengan jumlah kekayaan seperti itu. Lalu gasnya punya cadangan sekitar 105 triliun kubik feet misalnya. Itu ditambah lagi itu tadi terhadap 3,6 miliar barrel. Kan ini nyata gitu. Tinggal sekarang mau nggak kita melakukan itu? Malah jangan dicari-cari jalan supaya asing yang menikmati, sama seperti Freeport, cadangan emas sekian juta ton itu mereka jadikan sebagai jaminan untuk menerbitkan saham di New York. Dapatlah misalnya di tahun 90-an itu modal 3 miliar. Jadi modal 3 miliar itu dapat di bursa, tapi atas dasar aset yang kita punya. Oke lah, dulu kita masih bodoh, tapi sekarang migas sekian banyak jadikan sebagai underlying aset untuk bisa mendapatkan modal, memupuk modal. Mestinya itu yang dilakukan, jangan malah dijual-jual. Tapi kalau motifnya itu sebetulnya bukan untuk kepentingan negara atau rakyat, itu kepentingan oligarki. Jadi Anda jangan mau ikutan mendukung itu gitu. Itu harus ditolak, saya kira gitu. Ya, terima kasih atas tanggapannya Pak. Ini sangat baik bagaimana kita harus menyikapi terkait dengan rencana kebijakan pembentukan super holding BUMN sektor migas. Pak Bisman, apa ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan Mas Andra Ramadan? Cukup. Ya, baik. Masih tersisa satu penanya nih, Bang Marwan. Apa kita bisa berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya? Baik, dari Mas L. Hakim, terkait dengan pertanyaannya begini, Mas. Saya coba bacakan aja di kolom chat, Mas. Bang. Ya. Pertama terkait dengan BPH Migas yang sudah tidak berfungsi setelah putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan tahun 2012 tersebut. BP kemudian, Migas, bukan BPH, BP. Ya, maaf, ya BP Migas. Maka pemerintah harus membentuk lembaga baru, itu yang BUMK yang sempat diwacanakan dalam RUU Cipta Kerja. Tetapi kenyataannya dalam RUU Cipta Kerja yang telah disahkan, hal tersebut masih tarik ulur. Apakah tetap diakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi atau tidak? Nah, bagaimana sih idealnya pengaturan BP Migas, Bang? Kedepannya menyikapi putusan MK dan bagaimana supaya mencegah
moral hazard yang tadi Bang Marwan sering sampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan pengaturan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sektor migas ini yang tidak signifikan dalam ketentuan, maksudnya pengaturan ketentuan migas dalam RUU Cipta Kerja itu sangat sedikit. Padahal kan ada banyak hal yang harus perlu diatur sebagaimana diperintahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan hal tersebut? Oke. Untuk yang pertama tadi, oke, ringkasnya tadi gimana, sorry? Pertama terkait dengan BPM Migas, Bang. Iya. Pasca dikeluarkannya putusan. Iya, jadi karena memang MK menyebutkan penggantinya adalah lembaga yang akan ditetapkan dalam undang-undang migas baru. Ya. Sementara undang-undang migas barunya tidak kunjung muncul, lalu di sisi lain di undang-undang Cipta Kerja juga itu tidak disebutkan. Artinya kan yang terpaksa dipakai itu ya SKK migas. Ya kita tutup mata saja, itu melanggar konstitusi. Tapi yang lebih prinsip adalah seandainya mau, sebetulnya kan kita bicara soal pasal 33, kita bicara soal bagaimana membesarkan BUMN. Dan pernah ada contoh sukses waktu kita merujuk ke Undang-Undang 871, bahwa pengelolaan yang dilakukan atau pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh SKK itu dulu sebetulnya di bawah Pertamina. Ya buat saja satu anak perusahaan yang ada di bawah holding migas menjadi pelaksana tugas-tugas SKK. Gampang kalau ada niat dan mau gitu. Yang penting itu juga bisa dilakukan dengan penerbitan Perpres atau PP, seperti juga Perpres seingat saya untuk pembentukan SKK migas. Ganti saja itu untuk berada di bawah kendali holding BUMN migas, tapi jangan lupa untuk meningkatkan aspek governance-nya, termasuk juga pengawasnya. Itu jangan cuma dari dia juga gitu. Dia yang ngerjain, dia yang ngawasin gitu kayak sekarang. Tapi harus ada yang dari independen. Itu saya kira ya. Terus yang kedua soal, sampai lupa kalau panjang tadi pertanyaannya. Gimana? Kedua terkait dengan ketentuan dalam RUU Cipta Kerja sektor migas. Ya mestinya tidak sependek itu. Tapi sudahlah pendek, lalu menyiapkan bom waktu dengan rezim perizinan. Jadi di sini saya kira motif oligarki seperti yang saya tulis di makalah saya itu ya memang sangat kental, sama seperti kilatnya membahas dan menetapkan undang-undang minerba dan undang-undang Cipta Kerja. Gitu. Jadi otomatis ya kita bilang itu sangat tidak cukup, makanya mendesak untuk segera menetapkan undang-undang migas baru. Gitu. Jadi lebih penting ini kita melihat dari sisi lain, bukan sekedar konten yang tertulis, tapi kita bicara soal motif dan siapa di belakangnya, objektivitasnya, ya apalagi itu kita lihat caranya gitu. Caranya buru-buru, tidak melibatkan publik, lalu memasukkan sesuatu yang kita dipaksa terima, lalu dibilang kalau tidak puas silakan ke MK. Nanti MK-nya sudah disandra. Atau seandainya pun nanti MK itu sudah membuat keputusan seperti yang sudah terbit tahun 2012. Kalau mereka tidak follow up, toh tidak ada masalah gitu. Mau nyungsep di sektor, mereka nggak peduli juga gitu kan. Gitu. Jadi ini kan cuma basa-basi bilang silakan ke MK. Yang ada aja itu dia tidak follow up. Apalagi ini gitu ya. Saya kira gitu.
Ini menyambung Pak pertanyaan dari Mas Dajan tadi yang disampaikan. Kira-kira Pak, apakah mumpuni pengaturan migas ini dalam RUU Cipta Kerja? Karena kita ketahui bahwa ada banyak pasal yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, sementara Undang-Undang Migas tak kunjung diubah, Pak. Apakah pengaturan dalam RUU Cipta Kerja tersebut sudah mumpuni, Pak, dalam tata kelola migas ke depan? Sangat-sangat tidak memadai gitu. Sudah jelas lah itu. Kita tahu banyak masalah. Kita tahu reserve terus turun, ya kan? Lalu peran BUMN itu juga minim. Governance Pertamina dan juga PLN itu jadi objek pemerasan sapi perah, ya kan? Itu kan hal-hal yang nyata gitu. Kita nggak ngarang, dan itu sudah kita rasakan dampaknya. Waktu harga minyak dunia naik, Anda suruh bayar mahal. Waktu turun mestinya kan kita dikasih harga murah, itu nggak dikasih murah itu. Dan itu nyata loh ya. Jadi saya juga tidak ngarang, dan saya bikin perhitungan, dan kita dirugikan sekian puluh situ gitu. Tapi sayangnya kan DPR tidak melakukan apa-apa. Kemudian para dieharders itu pada malah mendukung, ini kan untuk kepentingan apa, disebut-sebut lah, pokoknya dicari sekian banyak alasan bahwa ini nggak masalah gitu. Padahal masalah itu dia alami sendiri. Ya, begitulah kira-kira. Iya. Baik Pak, sangat menarik. Saya kira diskusi kita pada sore hari ini khususnya terkait dengan pengaturan migas dalam Cipta Kerja. Pertanyaan terakhir mungkin Pak, apakah melihat kenyataan yang ada RUU Cipta Kerja yang telah disahkan dan pengaturan di sektor migas dan sektor minerba dan sektor panas bumi, apakah ada rencana nih Bang untuk mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Saya itu nggak merasa itu mendesak ya. Bagi saya yang mendesak itu gimana kita rakyat secara masif minta presiden terbitkan perpu, tapi isinya bukan memperbaiki. Sebaliknya justru membatalkan yang ada itu. Udah batal, pakai yang lama aja. Toh tidak banyak ini ya. Oke lah ada, tapi mudaratnya itu lebih banyak gitu. Gitu kira-kira. Baik Pak. sangat menarik terkait dengan hal ini karena memang sebaiknya memang presiden mengeluarkan perpu dengan melihat gelombang atau eskalasi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja ini yang semakin hari semakin meningkat. Saya pikir demikian Pak diskusi kita pada sore hari ini. Sekarang sudah menunjukkan pukul 17.31. Ntar lagi kita akan memasuki ibadah sholat maghrib untuk wilayah Indonesia bagian barat. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Marwan. Untuk sebelum saya akhiri, apa ada closing statement Bang untuk memberikan pernyataan singkat terkait dengan diskusi kita hari ini dan nanti akan dilanjutkan oleh Bahtiar. Silakan Bang. Saya cuma himbauan aja, mari sama-sama kita tolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan berbagai cara advokasi dan kemampuan yang kita miliki. Tolak, minta supaya Presiden terbitkan perpu membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu saja. Terima kasih. Ya, ini sangat lugas dan tegas dari statement dari Bang Marwan terkait dengan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Ya, saya persilakan kepada Pak Bisman Bahtiar untuk memberikan closing statement dari diskusi kita sore hari. Saya kira closingnya dari Bang Marwan sudah menutup acara kita, sudah sangat mantap. Oke, tapi khusus migas, saya kira pengaturan migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat tidak memadai dan betul-betul tidak bisa mendukung perbaikan tata kelola migas. Oleh karena itu, khusus migas saya kira perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang lebih menyeluruh, yang lebih ke dalam Undang-Undang Migas. Itu mungkin.
terlepas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih closing statement juga dari Bapak Bisman Bahtiar. Demikianlah kiranya diskusi publik kita sore hari ini terkait dengan migas pasca Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan narasumber Bapak Marwan Batubara selaku Direktur Eksekutif Resource Studies dan Bapak Bisman Bahtiar selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Kurang maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Marwan.